Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat, dan sejahtera total bagi saudara dan keluarga. Pagi hari ini, saya ingin sampaikan pesan dari hati Bapa kita di surga dari Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34. Sekali lagi kita bersyukur di tahun 2020 kita memasuki bulan terakhir di tahun 2020. Paulus dia berkata, aku ada sebagaimana aku ada. Itu oleh karena kasih karunia. Saya yakin saudara setuju. Ya, tahun 2020 bukan tahun yang mudah. Bukan tahun yang ringan. Tapi tahun yang betul-betul penuh dengan tantangan, ujian iman kita ya dalam banyak hal selama tahun 2020 ini. Tapi kalau hari ini saudara ada dan bisa bernapas, bisa hidup, bisa menikmati apa yang sudah nikmati, punya keluarga yang mencintai saudara, kita harus akui dan berkata bahwa aku ada sebagaimana aku ada hari ini. Karena kasih karunia. I am that I am today because of the grace of God. Aku ada hari ini sebagaimana aku ada. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kemampuanku, bukan karena kepandaian dan kepintaranku. Tapi aku ada hari ini karena anugerah, karena kasih karunia-Nya Tuhan. Aku ada sebagaimana aku ada. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34 dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Konteksnya di sini dalam Yohanes pasal yang keempat. Ini Yesus dia menyimpang dari perjalanannya dia karena ada satu orang wanita, yaitu wanita Samaria yang harus dia layani. Dan sementara Yesus sedang melayani wanita Samaria ini, murid-muridnya pergi mencari makanan. Dan ketika pulang, murid-muridnya bawa makanan, karena itu jam makan siang. Betapa terkejut murid-muridnya karena ketika pulang bawa makanan, bawa roti, mereka semua sudah kenyang. Dan mereka bawa kepada Yesus dan mereka tawarkan Yesus dan berkata, Tuhan Yesus waktunya makan siang. Tapi surprise Tuhan Yesus dia menjawab bahwa padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Dan kemudian muridnya bertanya, apakah ada orang yang bawa makanan buat dia? Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata, makananku. Kata Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sementara murid-muridnya memikirkan makanan secara jasmani, berpikir tentang perut. Tuhan Yesus memikirkan makanan yang lain yang mereka tidak kenal. Dan makanan yang tidak dikenal oleh murid-muridnya ini bukan makanan yang sementara untuk tubuh ini, tapi makanan yang bersifat kekal. Apa makanan yang kekal di sini? Makanan yang kekal ini adalah keselamatan jiwa yang sedang ada dalam kehancuran. Itulah yang menjadi kunci sukses kehidupannya Yesus. Ketika dia ada dimanapun juga, yang pertama dia lakukan adalah ini. Apa kehendak Bapa? Mengapa aku ada di sini? Yesus sadar bahwa dia ada di bumi ini adalah karena Bapa mengutus dia untuk sebuah tujuan, untuk sebuah rencana yang sangat jelas. Dan yang pasti rencana Bapa dan kehendak Bapa adalah yaitu menyelamatkan jiwa yang tersesat. Membawa orang yang sedang berjalan ke dalam jurang kematian dan maut
kembali kepada Tuhan. Itulah kehendak Bapa. Jadi waktu Yesus dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Murid-muridnya tidak paham ini. Apa makananku itu? Apa yang menjadi makanan Yesus? Yaitu kehendak Bapa ini. Apa kehendak Bapa? Keselamatan jiwa-jiwa. Tapi kemudian yang kedua, bagian kedua dia berkata, dan menyelesaikan pekerjaannya. Menyelesaikan pekerjaan. Saya berdoa hari ini, dalam bulan ini, bahwa makanannya Tuhan Yesus ini jadi makanannya kita juga. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata, makananku itu adalah makanan yang kekal, yaitu keselamatan jiwa. Satu jiwa itu penting, karena itu menyangkut kekekalan. Dan itu makananku. Jadi Yesus dia lapar, kelaparannya dia adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan saya berdoa di bulan Desember ini, saat kita mulai celebrating dan merayakan kasih Bapa di surga terbesar, di mana seluruh dunia merayakan kelahiran Isa Al-Masih ke dunia. Ya. Kita berdoa supaya ini menjadi kerinduan dan makanan kita semua. Karena sebagaimana Isa Al-Masih datang ke dunia, Yesus Tuhan kita datang ke dunia untuk mengerjakan kehendak Bapa dan menyelesaikan panggilan dalam hidupnya dia, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Dengan cara dia mati melayani mereka, mencurahkan darahnya. Kiranya ini juga menjadi kerinduan kita di bulan Desember di akhir tahun 2020 ini. Karena sukses sejati itu adalah memenuhi panggilan hidup kita. Bukan memenuhi keinginan dan ambisi manusiawi kita. Ambisi, hawa nafsu, tujuan-tujuan diri kita sendiri untuk kepentingan diri kita yang sementara ini. Sukses sejati adalah ini, yaitu memenuhi apa yang menjadi panggilan hidup kita. Alasan mengapa kita ada, mengapa kita hidup, mengapa kita lahir, mengapa kita ada di sini hari ini. Inilah sukses. Sukses adalah menghidupi tujuan, menggenapi panggilan hidup kita. Mengapa kita ada dalam waktu ini dan kenapa kita ada di sini. Sebagai orang-orang yang percaya dan beriman, kita harus kembali meneladani kehidupannya Tuhan Yesus. Buat Tuhan Yesus, sukses adalah mengerjakan kehendak Bapa dan menyelesaikan apa yang menjadi pekerjaannya. Saya berdoa bulan Desember ini, kita mulai mengevaluasi apakah selama bulan Desember ini atau selama tahun 2020 ini, kita menjadikan kehendak Bapa sebagai makanan kita dan menyelesaikan dengan baik apa yang menjadi panggilan tujuan kita selama tahun 2020 ini dan seterusnya. Saya berdoa kiranya kita lapar kita bukan cuma untuk makanan jasmani, tapi untuk kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Karena inilah sukses sejati. Bukan ambisi kita, tujuan kita, visi kita, tetapi sukses sejati adalah ini. Menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita dan menyelesaikan kehendaknya untuk hidup kita hari ini. God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara.